Dajjal. Nama itu bukan sekedar simbol ketakutan. Ia adalah ujian paling besar, ujian yang Allah izinkan muncul sebagai penutup zaman. Namun, sedikit yang benar-benar memahami asal-usulnya. Bagaimana ia bisa menjadi fitnah terbesar? Dari mana ia berasal? Dan bagaimana ia bertahan hidup dari masa ke masa hingga hari kemunculannya? Mari kita telusuri perlahan. Para ulama sepakat, Dajjal bukan makhluk biasa, ia bukan malaikat, ia bukan jin, ia manusia. Tetapi manusia yang diberi cobaan lalu berubah menjadi fitnah paling mengerikan yang akan dilihat umat manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Dajjal hidup sejak masa yang sangat lama. Ia bukan tokoh baru, ia bukan sosok yang muncul tiba-tiba. Ada riwayat yang menyebut Dajjal pernah hidup di masa dahulu, lalu diasingkan oleh Allah ke sebuah tempat yang terputus dari dunia manusia. Tempat itu tak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi para ulama menyebutnya sebagai pulau terisolasi. Tempat ia ditahan hingga waktu yang ditentukan. Riwayat lain menyebut bahwa Dajjal pernah menjadi seorang lelaki Bani Adam yang diuji dengan kesesatan dan tipu daya. Ia menolak kebenaran, memilih kesombongan, hingga Allah mengizinkan fitnahnya menjadi bagian dari tanda akhir zaman. Apapun versi yang kita ambil, semua ulama sepakat, Dajjal adalah manusia. Ia hidup, dan ia akan keluar di akhir zaman sebagai fitnah terbesar. Dan sejak saat itu, tidak ada yang mengetahui secara pasti di mana Dajjal disembunyikan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa hidup begitu lama. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia pelajari selama masa penahanannya. Yang pasti, ketika waktunya tiba, ia akan keluar dengan kemampuan yang membuat manusia bingung membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Itulah puncak fitnahnya. Kemampuannya akan menyerupai mukjizat para nabi. Ia memberi kehidupan. Ia mendatangkan rezeki. Ia mengendalikan cuaca, bumi, hingga manusia. Padahal semua itu hanyalah tipu daya, fitnah yang Allah izinkan sebagai ujian paling mengerikan bagi mereka yang imannya rapuh. Sejak ribuan tahun yang lalu, sejak manusia masih hidup tanpa menyadari apa yang menunggu jauh di ujung zaman, Dajjal telah terpenjara di suatu tempat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam satu riwayat yang terkenal, seorang sahabat Nabi bernama Tamim Ad-Dari pernah melihat sosok yang besar, terikat kuat di sebuah pulau yang tak dikenal. Bukan pulau yang dihuni manusia, bukan pula tanah yang ditandai pada peta. Pulau itu sunyi, ditutupi angin dingin, dan di sana terikat seorang lelaki yang tubuhnya begitu besar, rambutnya kusut menutupi wajahnya, kakinya terbelenggu, dan suaranya menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ketika sahabat itu mendekat, sosok itu bertanya, "Apakah sudah muncul Nabi Ummi itu? Apakah umatnya telah berkembang?" Dan ketika ia mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus, ia berkata dengan suara yang berat, "Akan datang waktunya, aku akan keluar, dan tidak ada satupun negeri di muka bumi yang tidak akan kumasuki, kecuali Makkah dan Madinah." Riwayat itu menjadi salah satu penjelas paling jelas bahwa Dajjal memang hidup. Ia sudah ada. Ia bukan legenda. Ia sedang menunggu waktu yang telah ditetapkan. Tapi mengapa ia begitu berbahaya? Mengapa para nabi memperingatkannya lebih sering daripada fitnah lainnya? Karena ketika ia keluar, fitnahnya bukan sekadar menipu mata, ia menipu keyakinan. Dalam hadits disebutkan, ia buta sebelah mata, namun kebutaan itu bukan kelemahan. Itu menjadi tanda yang hanya dipahami oleh orang beriman.
Di antara kedua matanya tertulis kata kafir, namun hanya orang yang hatinya bersih yang bisa melihatnya. Ia memiliki kemampuan yang terlihat seperti mukjizat. Memerintah langit untuk menurunkan hujan, memerintah bumi untuk menumbuhkan tanaman, memerintah harta untuk mengikuti siapapun yang tunduk padanya. Bayangkan, di masa ketika manusia kelaparan, ketika bumi sedang ditimpa kekeringan panjang, Dajjal datang membawa apa yang paling manusia butuhkan. Bukan pedang yang ia gunakan, tetapi kebutuhan dasar manusia, air, makanan, keamanan. Disitulah fitnahnya mencapai puncak. Orang-orang akan melihatnya membawa apa yang mereka cari, dan lupa bahwa semua itu hanyalah ilusi yang Allah izinkan terjadi. Dan sebelum ia muncul, dunia tidak sedang dalam kondisi damai. Riwayat mengatakan, musim akan kacau. Tahun-tahun sebelum kemunculannya penuh kelaparan. Hujan jarang turun, tanaman tidak tumbuh. Umat manusia kelelahan secara mental dan spiritual. Di saat seperti itulah, fitnah Dajjal menjadi sangat kuat. Manusia yang imannya lemah, manusia yang hidup tanpa arah, akan memandang Dajjal sebagai penyelamat, bukan ancaman. Dan Dajjal tahu itu. Dan ia memanfaatkan itu. Dan ketika waktu itu tiba, ketika Allah mengizinkan fitnah terbesar turun ke bumi, belenggu yang menahan Dajjal selama berabad-abad akan dilepaskan. Tidak dengan suara gemuruh, tidak dengan tanda-tanda besar yang langsung terlihat. Ia dilepaskan, pelan, diam. Membiarkan manusia tetap sibuk dengan urusan mereka, tanpa menyadari bahwa sesuatu yang telah terpenjara selama ribuan tahun baru saja kembali menghirup dunia. Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebut Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri Khurasan, sebuah wilayah luas yang kini meliputi Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dari sana, ia mulai bergerak. Langkah pertamanya bukan menuju pusat dunia. Ia tidak langsung menuju kota suci. Ia bergerak melintasi kota-kota kecil, desa-desa, negeri-negeri yang sedang kelelahan, tempat manusia sedang putus asa mencari keselamatan. Dan disitulah ia menawarkan apa yang manusia mau. Air untuk mereka yang dahaga, makanan untuk mereka yang lapar, harta untuk mereka yang putus harapan, keselamatan untuk mereka yang memusuhi iman. Setiap tempat yang ia singgahi akan terbelah menjadi dua. Yang imannya kuat akan menghindar, lari, atau bersembunyi. Yang imannya rapuh akan datang menghampiri, mengikuti langkahnya, mencari keselamatan yang justru menjerumuskan mereka. Dalam riwayat disebutkan, Dajjal akan melewati kota demi kota, dan tidak ada satupun negeri yang bersih darinya, kecuali dua tempat. Ia akan mendatangi daerah-daerah yang masyarakatnya mulai jauh dari agama. Tempat yang iman penduduknya melemah, tempat yang pemimpin dan rakyatnya sibuk pada dunia. Di setiap kota yang ia datangi, tanah yang awalnya kering akan tiba-tiba menjadi subur. Ladang yang tandus akan dipenuhi tanaman. Hewan ternak menjadi gemuk dan penuh susu. Apapun yang diminta orang-orang itu akan ia berikan, atau terlihat ia berikan. Padahal semuanya hanyalah fitnah, ilusi yang Allah izinkan untuk menguji manusia. Meski Dajjal keliling dunia, ada dua kota yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Makkah, Madinah. Setiap kali Dajjal mencoba mendekat, ia akan dihadang oleh malaikat-malaikat yang menjaga jalan-jalan masuknya. Madinah akan bergetar 3 kali, mengeluarkan orang-orang munafik dari dalamnya. Seakan kota itu tahu siapa saja yang hatinya sudah condong kepada Dajjal. Dan dari kejauhan, Dajjal akan melihat Madinah, melihat perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi ia tidak mampu menyentuhnya. Ia akan marah, ia akan mengamuk,
tapi tidak ada yang ia bisa lakukan. Kota itu bukan untuknya. Tidak pernah. Setelah itu, Dajjal akan bergerak semakin besar. Ia akan mengumpulkan pengikut dari segala tempat. Manusia-manusia yang hancur secara mental, yang hidup tanpa pegangan, yang mudah percaya pada apa saja yang memberi mereka rasa aman. Dan jumlah mereka akan seperti air bah. Orang-orang akan berkata, "Siapa lagi yang bisa memberi kami rezeki selain Dia? Siapa lagi yang tahu masa depan selain Dia?" Padahal ia bukan apa-apa. Ia tidak punya kekuatan kecuali yang Allah izinkan. Namun bagi manusia yang imannya rapuh, itu sudah cukup untuk membuat mereka sujud kepadanya. Ketika Dajjal mulai menyebar, ketika jejak langkahnya terasa di seluruh penjuru bumi, saat itu manusia tidak lagi memiliki ruang untuk berdiam diri. Dimanapun ia muncul, masa depan suatu negeri berubah dalam hitungan jam. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena manusia yang rela menukar imannya demi kenyamanan sementara. Fitnah Dajjal bukan seperti pemimpin zalim biasa. Ia tidak memaksa manusia dengan pedang. Ia tidak menyerang dengan kekuatan militer. Ia menggoyang yang paling rapuh di dalam diri manusia. Kebutuhan, rasa takut, rasa aman, harapan untuk hidup lebih mudah. Ketika Dajjal datang ke suatu kaum yang sedang dilanda kelaparan, ia berkata, "Ikutilah aku dan kalian akan makan." Ketika ia datang kepada orang-orang yang kehilangan arah, ia berkata, "Aku bisa memberi kalian masa depan." Dan manusia yang imannya tidak kokoh melihat semua itu sebagai keselamatan. Dalam banyak riwayat, ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan langit menurunkannya. Ia memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan bumi menumbuhkannya. Ia menunjukkan surga yang sebenarnya adalah neraka. Ia menunjukkan neraka yang sebenarnya adalah keselamatan. Dajjal tidak hanya memanipulasi dunia fisik, ia memanipulasi persepsi manusia. Apa yang manusia lihat tidak selalu seperti yang sebenarnya. Apa yang manusia rasakan bisa saja sekedar bayangan, dan disitulah letak fitnahnya. Ketika seseorang berhadapan langsung dengan Dajjal, jiwanya akan diuji sampai ke titik paling rapuh. Beberapa orang akan melihat keajaiban-keajaiban palsu itu, lalu berkata, "Tidak mungkin seseorang bisa melakukan ini kecuali ia benar." Lalu mereka sujud, menyerahkan imannya, tanpa sadar bahwa mereka sedang menukar akhirat dengan ilusi dunia. Dan Dajjal tertawa. Karena setiap manusia yang sujud kepadanya menjadi bukti bahwa fitnah ini bukan sekedar petaka, melainkan ujian yang akan memisahkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang selama ini hanya mengikuti arus. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya. Bukan mendebat, bukan menguji iman, bukan mencoba melihat apakah dirinya bisa kuat. Karena fitnah Dajjal bukan untuk diuji, fitnah itu untuk dihindari. Para ulama mengatakan, bahkan orang yang hafal ayat-ayat Allah, bahkan orang yang besar ilmunya, bisa saja goyah ketika melihat apa yang Dajjal tunjukkan. Karena apa yang ia tampilkan akan terlihat seperti sesuatu yang nyata, sangat nyata, sampai-sampai manusia merasa itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memerintahkan membaca surah Al-Kahfi, menghindari kota yang sedang ia datangi, tidak sengaja mencari-cari keberadaannya, tidak mendebatnya. Karena tujuan Dajjal bukan membunuh manusia, tujuannya menggugurkan iman manusia, dan itu jauh lebih berbahaya. Di antara seluruh manusia yang hidup ketika itu, hanya ada satu orang yang berani berdiri di hadapan Dajjal. Bukan seorang nabi, bukan seorang pemimpin besar, bukan ulama terkenal, hanya seorang pemuda beriman
yang hatinya Allah kokohkan seperti gunung, yang imannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Ketika orang-orang lain lari karena ketakutan, ia justru berkata, "Aku ingin melihatnya, aku ingin memastikan siapa dia sebenarnya." Dan ia pun maju, sendirian, menuju pusat fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Ketika pemuda itu berdiri di depan Dajjal, kerumunan pengikutnya terdiam. Tak ada yang berani melakukan apa yang ia lakukan. Tak ada yang berani menatap langsung ke wajah Dajjal. Namun pemuda itu menatapnya tanpa gentar. Lalu ia berkata dengan suara yang lantang, "Engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan Rasulullah SAW kepada kami." Saat itu, untuk pertama kalinya, Dajjal merasa dipermalukan karena seorang manusia biasa tidak tunduk kepadanya. Maka Dajjal pun marah. Dalam riwayat Syahih, Dajjal memerintahkan agar pemuda itu dibunuh. Tubuhnya dibelah menjadi dua, dipisahkan sejauh beberapa langkah. Kerumunan terkejut, pengikut-pengikut Dajjal bersorak. Mereka berkata, "Tidak ada yang bisa menentangnya, dia memang Tuhan." Namun, disitulah Allah menunjukkan kebenaran. Dajjal mendekati kedua potongan tubuh itu. Ia menyuruh keduanya kembali seperti semula. Dan dengan izin Allah, pemuda itu hidup kembali. Namun ketika ia bangkit, ia tidak ketakutan. Ia tidak tunduk, tidak pula goyah imannya. Justru ia berkata lebih keras, "Sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Ia tidak melihat kebangkitan itu sebagai kekuatan sang fitnah. Ia melihatnya sebagai bukti bahwa Dajjal hanyalah makhluk fitnah yang Allah beri izin sementara. Kejadian itu membuat pengikut Dajjal tercengang. Seorang manusia yang seharusnya hancur oleh ketakutan malah makin kuat. Dan Dajjal tahu ia tidak bisa mengalahkan pemuda itu. Ia tidak bisa merusak imannya. Maka ia berusaha membunuhnya lagi. Namun pada percobaan kedua, Allah tidak mengizinkan. Dajjal mencoba dan mencoba, tapi tidak berhasil. Pemuda itu menjadi simbol bahwa fitnah Dajjal, sekuat apapun, tidak bisa menyentuh hati orang yang yakin pada Allah. Lalu Dajjal pun berputus asa. Ia melemparkan pemuda itu ke dalam apa yang tampak seperti nerakanya. Namun Rasulullah SAW berkata, itu adalah surga baginya. Pemuda itu wafat sebagai salah satu manusia paling mulia yang berdiri melawan fitnah akhir zaman. Peristiwa itu membuat Dajjal murka. Ia menyadari bahwa ada manusia yang tidak bisa ia perdaya. Di saat itu pula, ia mulai mempercepat langkahnya. Ia bergerak lebih cepat, lebih liar, lebih agresif, karena ia tahu akhirnya semakin dekat. Ada seseorang yang sedang turun dari langit yang akan menghentikan langkahnya. Dan Dajjal sadar bahwa ia tidak akan lama lagi. Setelah fitnah Dajjal mencapai puncaknya, dunia berada di ambang kehancuran. Umat Islam tersisa dalam keadaan terpojok, tidak punya tempat berlindung, dan hanya menyisakan satu harapan terakhir, kepemimpinan Imam Mahdi. Imam Mahdi memimpin pasukan kaum beriman menuju wilayah Syam. Di sanalah umat Islam berkumpul dalam jumlah besar, bersiap menghadapi pertempuran terakhir melawan Dajjal. Langit sore itu terlihat tidak biasa, awan bergerak cepat, angin membawa hawa yang aneh. Udara terasa dingin namun menusuk, seolah alam sedang menahan sesuatu yang sangat besar. Dan ketika umat Islam berdiri bersiap untuk sholat subuh, maka terjadilah peristiwa yang dijanjikan sejak ribuan tahun lalu. Langit di sisi timur tiba-tiba terbelah tipis, seperti sebuah cahaya putih yang merobek cakrawala. Cahaya itu bukan seperti matahari, bukan pula kilat,
melainkan cahaya yang membawa ketenangan sekaligus rasa takut yang mendalam. Dua malaikat turun perlahan, sayap keduanya memancarkan cahaya lembut. Di antara mereka, berdiri sosok manusia yang wajahnya bersinar, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya lurus jatuh seolah meneteskan air. Itulah Nabi Isa alaihi salam. Beliau turun di Menara Putih, sebelah timur Damaskus, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ketika kaki beliau menyentuh tanah, bumi bergetar halus. Bukan gempa, melainkan tanda bahwa makhluk mulia telah kembali membawa babak baru perjalanan manusia. Beliau tidak berkata apa-apa. Beliau hanya memandang ke arah umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi maju ke depan. Umat Islam yang sebelumnya diliputi ketakutan tiba-tiba menangis karena mereka melihat dua pemimpin akhir zaman menghadapi realitas besar bersama-sama. Ketika masuk waktu sholat, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Namun beliau meletakkan tangan di bahu Imam Mahdi dan berkata, "Sholat ini ditegakkan untuk umat Muhammad, engkaulah pemimpinnya." Dan Imam Mahdi mengimami sholat, sementara Nabi Isa berdiri di belakangnya. Inilah satu-satunya waktu dalam sejarah dunia di mana seorang nabi menjadi makmum bagi seorang manusia biasa, tanda bahwa umat Muhammad adalah umat yang dimuliakan. Setelah sholat selesai, Nabi Isa berjalan bersama Imam Mahdi menuju medan perang melawan Dajjal. Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, dan saat itu juga fitnah terbesar sepanjang sejarah langsung runtuh. Karena Nabi Isa diciptakan Allah sebagai pembunuh Dajjal. Dajjal mencoba melarikan diri, namun Nabi Isa mengejarnya dan dengan satu hunusan yang telah ditakdirkan, Dajjal tewas di dekat gerbang Lud. Dengan matinya Dajjal, seluruh tipu daya, kekacauan, dan kegelapan yang menyebar di bumi menguap seperti asap. Setelah kemenangan itu, Nabi Isa tidak mengambil alih kekuasaan. Beliau mendampingi Imam Mahdi, menyebarkan tauhid, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan agama-agama selain Islam. Dunia merasakan keadilan seperti tidak pernah dirasakan lagi. Namun ketenangan ini adalah jeda sebelum badai yang jauh lebih besar. Karena setelah masa Nabi Isa dan Imam Mahdi berakhir, tersisa satu rangkaian peristiwa yang lebih gelap, lebih menghancurkan, dan lebih dekat dengan hari terakhir manusia. Jika kalian ingin tahu apa yang terjadi setelah berakhirnya masa Nabi Isa, tekan like, subscribe, dan komentar. Lanjutkan, karena bagian berikutnya akan membuka fase paling gelap yang pernah dialami bumi sebelum hari kiamat tiba.